Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas E Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menjelaskan tentang cyber law. Pertama-tama, izinkan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Adi Tri Prasetyo, yang kedua juga ada Angelina Putri Arti, dan yang ketiga adalah saya sendiri adalah Dian Faral Damanik. Yang pertama adalah pendahuluan. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi hukum tradisional tidak berlaku lagi di dunia cyber atau dunia maya. Meskipun bersifat virtual, kegiatan cyber dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, subjek pelakunya harus didefinisikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Oleh karena itu, cyber law sangat dibutuhkan pada masa kini karena terdapat potensi dan kasus kegiatan melawan hukum dalam dunia maya. Yang kedua adalah teori-teori cyber law. Berdasarkan karakteristiknya yang ada di dunia maya atau dunia cyber, maka ditemukan 3 teori yang selama ini kita ketahui, yaitu yang pertama the theory of uploader and downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang kegiatan uploading atau downloading yang ada di negaranya sendiri. Contohnya, kasusnya itu seperti mendownload hal-hal yang tidak senonoh seperti pornografi atau yang hal lain. Negara dapat melarang itu juga, dan negara juga dapat melarang untuk para warganya untuk mengupload hal-hal konten yang seperti itu juga. Yang kedua adalah theory of law server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web pages secara berfisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, kita bisa membuat contoh, salah satunya adalah sebuah web pages yang misalnya berlokasi di Gedung Cyber 1 Mampang, itu harus tunduk hukum kepada hukum Jakarta atau hukum Indonesia yang berlaku sekarang. Namun teori ini sulit diterapkan karena apabila pelakunya ada di luar yurisdiksi hukum Indonesia atau Jakarta, maka dia tidak bisa dapat ditindak sebenarnya. Yang ketiga adalah the theory of international spaces. Perang cyber dianggap sebagai the fourth phase, yang menjadi analogi adalah tidak terletaknya pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yaitu sovereignless quality. Yang ketiga adalah tujuan cyber law. Cyber law dibentuk untuk mencegah dan menindak para pelaku yang melakukan kejahatan di dunia cyber. Cyber law ini dibentuk sebagai dasar hukum kita untuk menindak para pelaku hukum ini juga. Contoh tindak pidana yang sering terjadi yaitu adalah pencurian data, menyerang server yang menyebabkan resource yang ada di website habis, dan yang ketiga adalah pembajakan website. Ruang lingkup cyber law, menurut Jonathan Rosenware dalam Cyber Law, The Law of Internet, menyebutkan tentang ruang lingkup dari cyber law. Diantaranya yang pertama adalah hak cipta atau copyright, adalah hak khusus bagi pencipta sekaligus penerima hak untuk menerbitkan, menyalin, atau mengizinkan karyanya tanpa batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah hak merek atau trademark, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan hak merek itu sendiri atau dengan memberikannya izin untuk menggunakannya kepada pihak lain. Lalu yang ketiga, pencemaran nama baik atau defamation. Secara harfiah, diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Lalu yang keempat, ada fitnah, penistaan, penghinaan, atau biasa dipanggil hate speech. Kegiatan ini dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pelaku maupun dari korban. Lalu yang kelima, serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, viruses, illegal access. Lalu yang keenam, pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name. Lalu yang ketujuh, kenyamanan individu atau privacy. Lalu yang kedelapan, prinsip kehati-hatian atau dirty care. Dirty care adalah ketika seseorang individu atau institusi membutuhkan kehati-hatian dalam menggunakan media online. Lalu yang kesembilan, yakni isu prosedural seperti jurisdiction, investigation, evidence, dan lain-lain. Lalu yang ke-10, kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Lalu yang ke-11, pornografi. Lalu yang ke-12, pencurian melalui internet. Lalu yang ke-13, perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir, aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, e-education, dan lain-lain. Topik-topik cyber law, yakni information security, mengenai masalah keaslian pengirim atau penerima dan integritas pesan saat berjalan melalui internet. Dalam hal ini, diatur pula mengenai kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan secara elektronik. Lalu yang selanjutnya, online transaction, yakni mengenai pembayaran untuk penawaran,
pembelian dan penjualan, serta pengiriman barang melalui internet. Lalu, yang selanjutnya, right in electronic information, yakni mengenai masalah hak cipta dan hak yang timbul dari pengguna dan penyedia konten. Lalu selanjutnya, regulation information content, mengenai ruang lingkup perangkat hukum yang mengatur konten yang juga disiarkan melalui internet. Lalu yang selanjutnya, regulation online content, mengenai masalah etika dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, pembatasan impor dan ekspor, yurisdiksi hukum, dan kriminalitas. Perangkat hukum cyber law menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi, antara lain, yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang terkait, termasuk pemerintah, swasta, dan profesional. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan moderat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum konvensional. Lalu yang ketiga, memperhatikan keunikan dan kemajuan dalam dunia maya. Lalu yang keempat, mendorong keberadaan swasta sebagai pemimpin dalam hal-hal yang berkaitan dengan industri. Lalu yang kelima, pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab terhadap persoalan cyber. Lalu yang keenam, aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif, tetapi harus bersifat direktif. Asas-asas cyber law. Dalam kaitannya dengan panduan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan dilakukannya penyelesaian tindak pidana dan dilakukannya perbuatan di tempat negara lain. Lalu, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang menjadi dasar akibat dari perbuatan itu dan yang mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah nationality. Di sini negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat adalah passive nationality. Asas ini menekankan bahwa yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan dari korban. Yang kelima adalah protective principle. Asas ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Pada umumnya, asas ini digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang terakhir adalah universality. Asas ini juga disebut dengan universal interest jurisdiction yang bermula bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Cyber law merupakan dasar hukum bagi setiap aktivitas kejahatan yang berbasis elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan jawaban atas legalitas penanganan kejahatan berbasis elektronik di Indonesia. Undang-undang ini selanjutnya kita sebut dengan Undang-Undang ITE, mencakup 13 bab dan 54 pasal dengan cakupan yang pertama, pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang kedua pengakuan atas tanda tangan elektronik, yang ketiga penyelenggaraan sertifikat elektronik, yang keempat adalah hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak korban, yang kelima adalah perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Dewasa ini, Undang-Undang ITE sebagai pijakan cyber law di Indonesia mempunyai celah yang memakan korban salah sasaran. Adanya surat keputusan bersama menjadi jalan keluar atas pasal karet yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan bahwa pedoman ini diharapkan menjadi penegakan hukum terkait Undang-Undang ITE sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat sambil menunggu rancangan Undang-Undang ITE masuk dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2021. Dengan demikian, berakhir sudah video pembelajaran dari kelompok 10 mengenai materi cyber law. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dadah.